bird on a tree. I'm just sitting here. Untuk menjadi sukses biasanya kita sudah mengenal bahwa ada segitiga SKA itu ya, skill, knowledge, and attitude. Nah, attitude itu biasanya ada di bawah karena attitude itu menjadi dasarnya, menjadi pondasinya. Ketika attitude-nya jelek, berarti pendek misalnya attitude-nya, kemudian segitiganya itu tinggi sekali, skill knowledge-nya adalah tinggi sekali, maka segitiganya itu mudah roboh ya. Jadi attitude itu di bawah segitiganya. Jadi skill, knowledge, attitude. Jadi teman-teman, namun ada satu hal lagi yang jarang sekali dibahas orang adalah sebenarnya selain skill, knowledge, dan attitude adalah di tengahnya itu ada namanya human relation. Jadi ketika orang pandai menjalin hubungan, itu dia menjadi kunci suksesnya. Maka orang-orang yang jago lobby jadi kunci sukses. Orang yang jago lobby bisa mendapat jabatan. Orang yang jago lobby bisa jualan banyak dan besar. Nah, artinya yaitu dibutuhkan human relation. Nah, bicara tentang human relation, maka manusia itu sebaiknya memiliki interpersonal skill yang baik. Jadi hubungan dengan orang lain itu punya skill yang baik. Apa kira-kira yang membuat orang itu disenangi ya? Orang mempunyai hubungan yang baik, orang itu menyenangkan, senang berbicara dengan dia, senang berbisnis dengan dia, senang berteman dengan dia. Nah, teman-teman, paling tidak saya singkat jadi we go ya, we go. Apa itu we go, teman-teman? Sebentar. Saya ingetin ya, belum subscribe ya. We go, W-nya itu warm. Warm itu hangat. Jadi cara menjadi pribadi yang hangat kepada orang lain, sebenarnya toolsnya cukup dengan greeting saja ya. Hai, assalamualaikum, apa kabar? Hey, gimana kabarnya? Halo, hai. Ya, jadi greeting, kalau ketemu orang nyapa. Pagi ketemu bos nyapa. Pagi pak, ketemu anak buah nyapa. Hai, apa kabar kamu? Greeting, nyapa. Apa kon? Piye kabare ya gitu ya. Tanjuan kon je urip. Nah, itu greeting, orang jadi hangat ya. Mendekati Anda itu tidak, berlatihlah untuk menyapa orang. Hai, apa kabar? Kamu hari ini kelihatan cerah gitu. Wih, gimana kabar anak-anak? Wah, greeting saja. Rajinlah menyapa. Ketemu orang di jalan, walaupun tukang sayur, pagi pak, assalamualaikum. Gimana kabar? Hai, halo. Greeting saja, greeting. Kalau Anda mungkin sebagai leader, sebagai pemimpin jarang greeting, jarang negur anak buah, mulai latihan terus ya. Jangan cuma angkat alis saja. Kurang lah ya, tambahin senyum, tambahin ekspresi, tambahin dengan sapaan yang hangat. Hangat ya total ya. Gerak tubuh, ekspresi itu akan membuat kehangatan Anda muncul ya. Jadi we go. Yang kedua, equal ya. Equal. Jadi ketika orang itu merasa beda, interpersonal skillnya jadi kurang bagus. Ketika orang itu merasa sama, dia jadi bagus. Nah, Anda akan menyenangkan. Jadi teman-teman, memang semua orang diciptakan berbeda, lahir di tempat berbeda, usia berbeda, suku berbeda, kegantengan berbeda gitu ya, religion berbeda, ras berbeda. Tapi untuk memiliki interpersonal skill yang baik justru kebalikannya. Anda harus mencari persamaannya. Pada dasarnya manusia juga sama kupingnya 2 sama ya. Kalau kupingnya ada 4 kayak apa? Jadi pada dasarnya banyak juga kesamaannya. Nah, carilah kesamaannya dengan orang itu, dengan partner bicara ya. Misalnya kalau ada orang bilang senior, merasa senior juga nggak bagus di perusahaan, di company merasa senior. Kamu kan anak baru ya, saya perusahaan belum berdiri udah kerja di sini. Nah, itu merasa senior ya. Jangan merasa Jawa, jangan merasa Batak, jangan merasa Sunda, ya sama aja manusia. Ketika Anda menemui seseorang merasa dalam satu kesamaan, itu akan cepat ngeklik ya. Jadi termasuk Anda cari kesamaan. Kalau Anda ketemu orang di pesawat, kemudian Bapak asli mana?
Purwokerto, ya hanya harus langsung ngomong yang sama kan, ya supaya cepet tuning ya. Pak, Mendoan tuh enak ya. Sekarang gimana kabarnya tuh Pak, yang tempat wisatanya apa Pak namanya yang di atas itu? Nah, misalnya gitu ya, Purwokerto kan, Mendoan, apalagi yang Gunung Slamet ya. Jadi unsut, nah tema-tema Purwokerto lah yang Anda bahas gitu. Jangan ketemu orang Purwokerto, Pak, empek-empek itu enak ya. Wah, kejauhan di Palembang gitu ya. Ngomongin Sungai Musi ya kejauhan ya. Jembatan Ampera kejauhan. Jadi cari kesamaannya. We go ya, equal. Pasti kita punya kesamaan-kesamaannya. Kalau dia kuliah di mana, tiba-tiba kampusnya sama ya, Anda langsung akrab. Anda ketemu orang pasti luar negeri sama-sama orang dari Indonesia, tiba-tiba akrab kan ya, dari Indonesia ya. Terus ngomong Indonesia kan seru ya. Jadi cari kesamaannya, kampusnya, latar belakang pendidikannya. Kalau sama-sama orang, misalnya orang ekonomi, sama-sama orang teknik, sama-sama orang fisik, nah itu cepat tuh nyambungnya ya, karena gelombangnya sama. Jadi interpersonal skill dibangun oleh satu, dua, merasa sama. Jangan merasa rendah juga. Kalau merasa rendah nanti Anda minder gitu ya. Kalau Anda ketemu orang yang pangkatnya tinggi, pasti dia juga punya kelemahan. Ya betul ya. Anda punya kelebihan, Anda punya kelemahan, dia punya kelebihan. Nah, justru cari kesamaannya. Jadi kalau Anda bisa menemukan tema yang sama, misalnya contoh hobi ya. Seorang jenderal ini hobinya mancing, Anda ngomong soal mancing, nyambung juga gitu ya. Ini seorang jenderal sukanya bola, Anda ngomong soal bola, ngomong Manchester United, ngomong Bayern Munchen, nyambung, ya seru ya. Jadi cepat tuh ngekliknya dengan seseorang. Yang ketiga, we go itu genuine ya, apa adanya. Ya teman-teman, ketika Anda tampil apa adanya, ngobrol apa adanya, nggak banyak terlalu polesan, itu justru bagus interpersonal skill Anda. Ya sudah, Anda pasti terganggu kalau ngomong tidak apa adanya ya. Bahasa tubuh Anda terganggu, ekspresi terganggu, kecepatan bicara terganggu, karena proses-proses yang ada di kepala Anda lemot gitu ya. Dalam terlalu banyak proses, kalau orang berbohong terlalu banyak proses. Jadi lebih baik apa adanya, equal ya, genuine, equal, genuine ya. We go, equal, genuine. Jadi warm, equal, genuine ya. Jadi apa adanya teman-teman, akan seru ya. Kalau punyanya Carry, nggak usah maksain Camry ya, walaupun bedanya cuma 1M ya. Carry, Camry kan 1M. Anda tahu teman-teman apa bedanya Carry sama Camry? Kalau naik Carry, kondangan itu di pojok tuh, parkir, high heel rela nancep-nancep di rumput demi nggak dilihat orang. Tapi kalau naik Camry ya di lobi lah ya, di lobi. Dinding, Bu, tolong turun Bu, udah telaksanin orang. Sebentar lah Dul, yang lihat baru 7. Ya, memang ada bedanya sebenarnya. Bedanya itu karena dilihat orang. Kalau nyamannya mungkin ya mirip-mirip lah. Tapi yang paling penting adalah genuine, apa adanya. Terakhir yaitu apa? We go. Open. Jadi teman-teman, orang akan memiliki interpersonal skill yang baik ketika dia itu open ya, limited tentunya. Hal-hal ada yang dalam diri manusia itu ada yang boleh di-share, ada yang nggak boleh di-share. Kalau hal-hal yang umum ya bolehlah di-share ya. Misalnya siapa namanya, Hari, tinggal di mana Pak, Bekasi gitu kan. Itu di-share aja, sudah menikah belum? Sudah. Putranya berapa? 3. Ya, itu kan open saja. Itu kan hal-hal wajar ditanyakan orang. Coba Anda bayangkan orang yang close ya. Tinggal di mana? Pengen tahu aja. Sudah nikah belum? Rahasia dong. Kerja di mana? Kepo. Kira-kira pertanyaan keempat apa? Matinya kapan? Jadi ya, itu teman-teman. We go ya, warm, equal, genuine, dan open. Usahakan selalu itu agar interpersonal skill Anda bagus ya. Jadi hubungan dengan orang itu akan menjadi sangat keren, cepat akrab, kemudian baik gitu ya. Anda bayangkan ketika segitiga tadi, SKA ya, skill, knowledge, attitude plus human relation, itu akan jadi keren. Jadi teman-teman, mulai sekarang human relation lebih complicated lagi ya, karena tidak hanya ketemu orang, tapi human relation di sosial media ya.
Jadi sosial media pun perlu human relation yang baik. Contohnya yang tadi interpersonal skill bisa diterapkan tuh Mas. We go ya, we go warm ya. Kalau ada yang ngasih komentar, hi, thank you, oh keren, gitu ya. Terima kasih, kasih komentar ya, sapa, hi, thank you. Ada yang orang lain ulang tahun rame-rame, ikut ya selamat ulang tahun ya, semoga bahagia. Nah, warm, warm, warm gitu ya. Terus apa adanya, nggak usah dipoles-poles ya, nggak usah dipoles-poles. Kalau poles-polesnya sampai kelebihan, itu malah bukan diri Anda, betul nggak ya? Kalau Anda mukanya poles pakai face up gitu ya. Terus kelebihan, mudanya kelebihan, cantiknya kelebihan, malah bukan Anda, bukan diri Anda gitu. Sama aja dari sisi tata ekonomi, dari sisi aset, dari sisi kekayaan, dari sisi kecerdasan, ya gak usah dipoles-poles gitu. Apa adanya aja ini akan mengalir lebih baik, lebih natural, sehingga orang justru lebih menerima. Tapi ketika poles-polesannya terlalu banyak, wah itu malah repot gitu. Orang tidak mengenali diri Anda. Orang pangling gitu, pangling wajahnya, pangling statusnya, pangling pikirannya ya. Kadang-kadang pikirannya juga ini dia atau bukan ya. Karena polesannya terlalu berlebihan. Jadi oke, teman-teman, mudah-mudahan sesi video ini memberi inspirasi buat Anda agar skill tetap harus ditingkatkan gitu ya. Jadi tetap belajar. Kalau Anda berbicara ya skill bicara, kalau Anda menyetir jadi pembalap, skill membalap, ketika Anda jadi programmer ya skill membuat program mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Knowledge juga wajib ditingkatkan, tapi ingat jangan cuma knowledge dan skill, nanti attitude-nya sempit, gampang jatuh ya. Seperti film Jurassic Park tuh ada Nandi, itu kan canggih tuh codingnya, tapi attitude-nya nggak baik, dia nyolong malah dia mati ya. Oke, jadi attitude-nya juga harus disiapkan, sikap mental yang baik. Kemudian human relation-nya ditingkatkan lagi dengan we go, interpersonal skill kita ya, warm, equal, genuine, dan open ya. Jadi teman-teman, mudah-mudahan Anda menjadi pribadi yang lebih menyenangkan dengan skill yang meningkat, knowledge meningkat, attitude yang baik, dan human relation yang baik. Mudah-mudahan ke depan tahapan tangga-tangga sukses Anda jauh lebih baik. Oke, see you.